Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Yulfi Fazilah akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu berupa penjelasan tentang silabus dan RPP. Yang pertama yaitu pengertian dari silabus sendiri. Silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan mata pelajaran. Berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, silabus paling sedikit memuat tentang yang pertama adalah identitas mata pelajaran, yang kedua adalah identitas sekolah meliputi nama, satuan pendidikan, dan kelas. Yang ketiga adalah kompetensi inti yang merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang keempat yaitu kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Yang keempat yaitu tema. Untuk tema sendiri dikhususkan untuk tingkat SD, MI, SDLB, atau paket A. Yang keenam yaitu materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh yaitu pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Kedelapan yaitu penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang kesembilan yaitu alokasi waktu sesuai dengan jumlah pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau satu tahun. Dan yang terakhir yaitu sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar yang relevan. Selanjutnya kita akan memasuki pengertian dari RPP. Rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Menurut Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap pendidik pada satuan pendidik berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis dari peserta didik. Selanjutnya yaitu penyusunan RPP tematik idealnya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan tema yang akan dikaji bersama siswa. Yang kedua yaitu menentukan KD-KD dan indikator yang akan dicapai dalam tema-tema yang telah disepakati. Menetapkan jaringan tema, yang menyusun silabus tematik, dan menyusun RPP pembelajaran tematik.
Kesimpulannya adalah dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang diterapkan atau yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajar atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar materi pokok atau pelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan atau alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dari hasil makalah saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.